Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing cara atur uang untuk penghasilan harian atau mungkin budgeting untuk teman-teman yang penghasilannya harian. Nah, kalau pengen tahu pembahasannya boleh simak ya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman yang lagi nyari alat untuk budgeting, untuk nabung atau mungkin nyari produk yang murah ya untuk kebutuhan atau untuk dijual lagi, boleh banget cek keranjang atau cek deskripsi. Nah, di sana udah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, baik, kita langsung aja praktik ya. Gimana sih cara mengatur uang untuk yang penghasilannya harian? Nah, sebenarnya sih untuk penghasilan pasti beda-beda ya tiap orang. Ada yang penghasilannya tuh 100.000 per hari, ada yang 150.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000, dan pengeluarannya juga pasti beda-beda ya. Ada yang anggota keluarganya cukup banyak, jadi pengeluarannya juga banyak, ada yang belum berumah tangga. Jadi silahkan disesuaikan aja sama teman-teman ya. Aku di sini cuma mau ngasih contoh gambaran gimana sih cara ngaturnya. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan itu catat apa aja sih pengeluaran teman-teman. Mau itu pengeluaran harian, mau itu pengeluaran bulanan. Nah, udah kayak gitu, silahkan siapkan dompet disiplin. Kalau belum punya, pengen beli, silahkan ya, ada di keranjang. Klik aja. Atau misalkan aku mah belum punya uang untuk check out, nggak apa-apa ya. Teman-teman cukup sediakan amplop aja di rumah. Nah, kayak aku ini. Nanti ditulis pengeluarannya apa aja. Jadi jumlah amplopnya disesuaikan dengan pengeluaran teman-teman yang tiap bulan ya, bukan tiap hari. Kalau tiap hari nggak usah. Ini yang tiap bulan aja. Kayak gini loh ya. Ini contoh. Aku ngambil contoh untuk yang penghasilan per hari Rp150.000. Nah, jadi ada pengelompokan pengeluaran, ada pengeluaran harian, ada pengeluaran bulanan. Untuk pengeluaran harian di sini ada makan dan uang jajan anak. Nah, untuk makan silakan teman-teman sesuaikannya anggarannya. Di sini aku ngambil contoh Rp50.000. Ini anggota keluarganya 3 orang ya, suami, istri, sama anak. Nah, biar bisa cukup, biar hemat, masak aja. Nggak usah beli makan di luar ya. Kalau beli makan di luar kayaknya kurang per hari Rp50.000. Untuk uang jajan anak Rp20.000. Jadi total pengeluaran hariannya itu Rp70.000. Nah, kemudian untuk pengeluaran bulanan, sisihkan setiap hari. Ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya ini, sisihkan setiap hari. Karena apa? Biasanya yang penghasilan harian itu untuk pengeluaran per bulannya itu, misalkan untuk bayar tagihan listrik, nggak menyisihkan tiap hari. Jadi seadanya uang, misalkan kayak gini ya, mau bayar listrik, nunggu dulu penghasilan, atau mungkin ngumpulin cuma 2 hari, 3 hari, kemudian bayarin listrik. Nah, kalau kayak gitu mah susah ya, pengeluaran jadi susah terkontrol. Kadang udah jatuh tempo, uangnya belum ngumpul. Nah, makanya solusinya apa? Untuk yang penghasilan harian, apabila ada pengeluaran bulanan, harus disisihkan setiap hari. Nah, jadi kayak gini, dirinci ya, belanja bulanan misalkan Rp600.000. Nah, berarti kalau Rp600.000 per hari aku harus nyisihin berapa nih? Biar 30 hari udah terkumpul Rp600.000 untuk belanja bulanan. Oh, berarti aku per hari harus nyisihin Rp20.000. Kayak gitu loh. Jadi teman-teman atau mungkin Bunda di sini kan udah ada nih amplopnya. Belanja bulanan. Per hari tuh masukin uang Rp20.000. Nanti aku praktekin ya, masukin uangnya ke sini. Sekarang kita bahas ini dulu semuanya. Nah, kemudian biaya sekolah anak. Biaya sekolah anak itu taruh kata 300.000 per bulan. Nah, berarti per hari harus nyisihin berapa nih aku? Harus nyisihin Rp10.000 ya. Per hari itu nyimpan untuk belanja bulanan Rp20.000. Kemudian untuk biaya sekolah anak Rp10.000. Nah, nanti pas sebulan itu 30 hari terkumpul Rp300.000. Untuk apa? Untuk biaya sekolah anak, untuk bayar SPP atau lain sebagainya. Nah, terus berikutnya untuk tagihan listrik Rp300.000 per bulan. Berarti per harinya menyisihkan Rp10.000. Nanti teman-teman gak bakalan ada istilahnya, aduh besok bayar listrik, uangnya belum kekumpul. Gak bakalan ada istilah kayak gitu ya. Kalau mau per hari menyisihkan Rp10.000 untuk bayar tagihan listrik. Kemudian kuota internet Rp300.000 untuk 3 orang lah, misalkan anaknya, suaminya, ya maksudnya bapaknya sama ibunya ya. Nyisihinnya berapa? Per hari 10.000, sama kan dikali 30 hari 300.000 kayak gitu. Terus hiburan sederhana 300.000 per hari, nyisihin Rp10.000. Kemudian ini tabungan.
ya, tabungan pengen terkumpul 600.000 sebulan, sisihkan Rp20.000 per hari. Nah, jadi ini total yang disisihkan per hari Rp80.000. Jadi rekap hariannya 70.000. Nah, yang ini ya, pengeluaran tiap hari ditambah yang harus disisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan 80.000, totalnya Rp150.000. Jadi kalau udah nulis rinciannya kayak gini ya, rincian pengeluarannya per hari dan per bulan, teman-teman siapkan dompet disiplin. Kata aku juga, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai amplop aja, beli di warung ya, terus dinamain pengeluarannya apa aja yang per bulan aja. Kalau yang per hari nggak usah, soalnya kan per hari untuk masak, untuk beli bahan masakan ya gak usah dikumpulin, langsung dibelanjain. Terus untuk apa tadi, uang jajan anak langsung dikasihin, itu yang per hari. Ini mah untuk ngumpulin pengeluaran yang per bulan kayak gitu ya. Kita masukin uangnya. Bunda ya, atau mungkin teman-teman per hari dapat Rp150.000 kayak gini. Kalau bisa tukerin jadi receh, biar nanti gampang ngebagi-baginya kayak gitu ya. Nah, langsung aja yang pertama untuk pengeluaran harinya, yaitu makan ya, Rp50.000. Nah, ini Bunda pakai untuk belanja bahan masakan ya. Masak aja di rumah, karena kalau nggak masak beli di luar gak bakalan cukup 50.000-nya. Terus apalagi yang kedua, uang jajan anak. Nah, uang jajan anak Rp20.000 ya, langsung kasih ke anaknya. Nah, udah, ini pengeluaran per hari ya, Rp70.000. Nah, kemudian yang harus kita sisihkan per hari untuk pengeluaran bulanan, yaitu belanja bulanan. Agar terkumpul 600.000 per hari harus menyisihkan 20.000. Nah, langsung pisahkan 20.000, masukin ke amplop belanja bulanan ya, masukin ke sini. Ria, aku mah gak mau pakai amplop, biar semangat, biar lucu, mau pakai dompet disiplin aja, silahkan ya, ada di keranjang, diklik kemudian check out. Insya Allah murah meriah, bermanfaat buat teman-teman agar lebih semangat lagi budgetingnya. Ria, aku mah gak punya uang, nggak apa-apa, pakai amplop aja yang ada kayak gitu ya. Jadi pokoknya jangan ada alasan untuk tidak budgeting. Nah, kemudian yang kedua, biaya sekolah anak 10.000 per hari. 10.000. Nah, biaya sekolah anak. Kalau teman-teman mau kayak gini, gak bakalan ada istilahnya bingung untuk bayar SPP anak, uangnya gak ada, belum terkumpul, gak bakalan kayak gitu. Kalau per hari udah mau nyisihin Rp10.000, jadi sebulan terkumpul 300.000. Dan berikutnya tagihan listrik 300.000 per hari, 10.000. Masukin ke sini tagihan listrik. Nah, nanti pas jatuh tempo tuh ya udah tinggal ambil di amplop ini, bayarin deh ya. Kemudian kuota internet 10.000 per hari. Nah, ini buat kuota internet 10.000 per hari ya. Berikutnya hiburan sederhana 10.000 per hari, agar sebulan bisa terkumpul Rp300.000. Gak apa-apa ya, lumayan. Cari hiburan yang murah meriah aja biar bisa cukup, karena kalau menurut aku pribadi, kebahagiaan itu tidak diukur dari seberapa banyak kita mengeluarkan uang, tapi dari seberapa besar rasa syukur kita. Kalau kita mau bersyukur, insya Allah kita akan selalu merasa tenang dan bahagia. Kalau kita gak bersyukur, uang segimanapun pasti ngerasa kurang kayak gitu ya. Jadi kita nggak ada salahnya untuk berikhtiar melakukan yang terbaik, tapi di balik itu kita harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan keadaan kita yang sekarang. Karena apabila kita telah berikhtiar melakukan yang terbaik, mencari uang yang halal dan mengaturnya dengan sebaik mungkin, yang terjadi pada diri kita itu sudah pasti yang terbaik kayak gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tabungan 20.000. Insya Allah kalau mau konsisten per hari 20.000, nih masukin celengan, sebulan akan terkumpul Rp600.000 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ria, aku mah celengannya gak mau gajah, aku mah gak suka gajah, pengen yang celengan Ka'bah aja. Silahkan, ada di keranjang, tinggal diklik. Aku mah pengen celengan yang ada tulisan aja, celengan Target. Tenang, di keranjang ada juga, silahkan check out. Kalau memang itu ngebuat
teman-teman lebih semangat nabungnya, silahkan ya. Nah baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini mengenai cara mengatur uang untuk penghasilan harian. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui ya, aku benar-benar sharing dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku mohon maaf apabila banyak salah kata. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.